Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu saat ketika anak saya masih kecil, kurang lebih usia SD, dia pulang dari sekolah, lalu dia mengatakan begini, "Mama jangan marah ya, aku mau bicara sesuatu tapi mama jangan marah." Saudara-saudara, kalau Anda jadi orang tua dan punya anak yang berbicara seperti itu, apa yang langsung terlintas dalam pikiran Anda? Waduh, jangan-jangan anak saya melakukan kesalahan. Jangan-jangan apalagi anak saya laki-laki mungkin berantem dengan temannya, mungkin menjatuhkan barang, atau mungkin melukai temannya. Saudara-saudara, pikiran-pikiran seperti itu terlintas dalam pikiran saya sebagai orang tua. Tapi saya mencoba bersabar dan saya mengatakan, "Ya gak marah, ayo cerita saja, apa yang kamu mau ceritakan?" Lalu anak saya mengatakan, "Mama jangan marah ya, tadi di sekolah ada lomba mah. Aku ingin sekali menang supaya aku dapat hadiah. Wah, ternyata aku menang 2 lomba mah. Lalu aku dapat 2 hadiah. Tapi mama jangan marah ya, aku pulang cuma bawa 1 hadiah. Karena ternyata aku tahu temanku ingin sekali menang, tapi dia gak menang. Karena itu aku kasihan melihat dia. Aku bagi hadiah aku untuk temanku." Oh, hati saya langsung lega. Pasti mama tidak marah kalau itu yang terjadi. Pasti mama akan mengatakan, "Kamu good boy, anak yang baik, yang mau berbagi dengan teman." Saudara-saudara, itulah yang sering kali kita pikirkan dan kita rasakan. Entah kita sadari atau tidak, sebagai manusia kita cenderung berpikir negatif. Sebagai manusia kita cenderung mudah melihat kesalahan orang lain atau kelemahan orang lain, dan kemudian sibuk dengan menghakimi, sibuk dengan segala kata-kata yang mungkin bisa melukai orang lain. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk betul-betul membiarkan pikiran kita ini berada dalam pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang mulia. Dan itulah sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 26 ayatnya yang kedua, dia mengatakan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku." Saudara-saudara, pemazmur mengajak kita semua untuk sama-sama menguji, menyelidiki, bukan hanya pikiran tetapi batin dan hati kita. Sebab dalamnya lautan orang bisa mengukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Kecuali kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Karena itu saudara-saudara, pemazmur mengajak kepada kita, mari kita belajar untuk menguji dan menyelidiki. Bahkan minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita dan batin kita. Karena Tuhan yang bisa mengukur ketulusan kita, hanya Tuhan yang bisa mengukur kebaikan kita. Dan karena itu saudara dan saya diajak untuk sama-sama belajar menguji diri, memeriksa diri. Saudara-saudara, Daud saja yang adalah seorang raja yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang memiliki tentara yang banyak, yang memiliki kekuasaan yang besar, dia dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk meminta Tuhan menguji, menyelidiki hatinya. Dan saudara-saudara, ini bukan perkara yang simple, tapi perkara yang mendasar dan dalam. Sebab ketika seorang meminta Tuhan menguji, itu berarti dia membuka dirinya. Itu berarti dia memasrahkan dirinya untuk membiarkan Tuhan berbicara atau bahkan Tuhan menegur dia. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya, siapkah kita dikoreksi? Siapkah kita ditegur? Siapkah kita diingatkan?
Sebab tidak jarang kita lebih suka menegur daripada ditegur. Kita lebih suka menghakimi daripada dihakimi. Memang itu tidak gampang. Membutuhkan pikiran yang terbuka, open minded, yang membiarkan kita siap untuk menerima masukan dari orang lain, apalagi dari Tuhan. Membiarkan Tuhan menegur kita kalau kita tidak berada di jalan yang lurus, kalau kita tidak melakukan seperti yang Dia kehendaki. Saudara-saudara, jemaat GKI Agus Salim akan bersama merayakan perjamuan kudus yang tertunda pada tanggal 25 Oktober yang akan datang. Dan saudara-saudara, sebelum perjamuan kudus, kita melakukan sensura morum. Sensura morum dalam bahasa Latin artinya pemeriksaan diri. Kata sensura hampir sama dengan kata bahasa Indonesia sensor. Memeriksa, mengecek. Dan saudara-saudara, saat ini saya mengajak saudara-saudara sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mengecek dan menguji kedalaman hati kita. Sejauh mana kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan suami, istri, dengan anak, dengan saudara-saudara, dengan teman, siapapun yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Di tengah pandemi, di mana kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak berinteraksi dengan orang rumah, bukan tidak mungkin semakin sering berinteraksi, semakin sering ada gesekan, semakin sering ada misunderstanding, semakin sering ada konflik yang terjadi. Dan saudara dan saya diajak, mari kita melakukan koreksi diri, self correction, tetapi juga memohon Tuhan untuk membuat kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan terlebih mengakuinya di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang-orang yang kepadanya kita melakukan kesalahan. Saudara-saudara, dibutuhkan hati yang terbuka, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita tunduk kepada pimpinan Roh yang menolong kita untuk memohon agar Tuhan memperbaharui kita, Tuhan melayakkan kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudusnya. Semua orang diundang, saudara dan saya diundang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi mari kita mendahulinya dengan self correction, memeriksa diri kita, supaya kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan sesama kita. Supaya kita membuang segala halangan-halangan yang membuat kita tidak menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan mintalah seperti pemazmur, agar Tuhan memperbaharui kita, agar Tuhan sungguh-sungguh menyelidiki kita, dan Tuhan sendiri mentahirkan kita, sehingga kita layak ambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, untuk kami boleh menguji, menyelidiki hati dan batin kami, sehingga kami boleh disiapkan, dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan jauhkan segala halangan dan rintangan. Biarlah kami boleh berdamai dengan orang-orang di sekitar kami, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kami sendiri. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami boleh diundang dalam perjamuan kudus dan boleh ambil bagian di dalamnya. Biarlah Tuhan sendiri menolong dan menuntun kami, agar sungguh kami boleh mengalami kesatuan dengan Engkau saja. Di dalam Kristus Yesus kami serukan doa kami.